Halo sahabat gembala, jumpa lagi kembali dalam channel YouTube Firman-Nya Hidupku. Kita akan ngobrol bareng tentang topik yang bikin hidup lu makin hidup dan hati lu makin kepo, yaitu jodoh, pilihan atau takdir yang mungkin sudah ditentukan dari sononya oleh Tuhan. Yuk, untuk episode kali ini kita akan pastiin nih bahwa topik yang akan kita bahas masih relate banget nih buat kamu tentang kehendak bebas dalam pernikahan. Nah, pernah nggak sih kalian tuh ngerasa galau terus bingung nih, apakah jodoh itu benar nggak sih ditakdirkan oleh Tuhan dari sononya, atau sebenarnya kita sih punya kehendak bebas buat milih siapa saja yang akan jadi partner hidup kita. Nah, kita akan bahas nih caranya make sure kehendak bebas yang Tuhan kasih ke kita, terus sambil kita tetap percaya bahwa Dia punya rencana menuju masa depan kita, termasuk dalam pernikahan. Wow, bicara soal pernikahan nih, bukan hanya bicara soal siapa sih yang bakal jadi pasangan kamu, tapi ternyata juga tentang gimana kita pakai kehendak bebas yang Tuhan kasih buat kita milih dengan baik. So, jadi siap-siap ya, buka hati, buka pikiran, karena kita akan bakal seru-seruan bahas gimana sih peran pilihan kita dan kehendak bebas yang Tuhan kasih ke kita untuk nemuin the one special dalam hidup kita dari perspektif iman Kristen. Terus ini bakal kamu mikir ulang tentang jodoh plus pilihan kamu nih. So, stay tune dan keep in real ya, buat dapetin insight baru untuk kamu bisa tetap maju melangkah bersama dengan Tuhan. Yuk. Oke. Pertama nih, yang perlu kita obrolin adalah apa sih yang dimaksud dengan kehendak bebas? So, kalian pasti sudah tahu nih, tapi balik lagi kita obrolin kali ini, kehendak bebas itu adalah gimana kamu punya pilihan dalam hidup untuk lakuin. Dan ini sebenarnya yang Tuhan kasih untuk kita milih apapun. Dari hal-hal yang kecil, kayak kita milih makan nih, mau makan nasi goreng atau mungkin makan nasi kuning. Sampai pada hal-hal yang besar dalam hidup yang menentukan kita menuju kepada masa depan, termasuk pilihan pasangan kita. Nah, tapi jangan salah ya, ini bukan berarti bahwa Tuhan tuh nggak peduli dengan pilihan kita. So, justru Tuhan tuh kasih kita kehendak bebas supaya kita belajar untuk apa? Ngambil keputusan yang baik dalam hidup ini sesuai dengan rencananya. Terus nih, kalau yang lebih serunya nih, kita tuh nggak dipaksain oleh Tuhan untuk kita memilih A atau B. Tapi Dia kasih kita kebebasan untuk kita belajar buat ngembangin diri kita supaya kita lebih dapat menjalani hidup ini dengan baik dan bergantung kepada Dia. Tentunya di dalam pilihan-pilihan ini kadang kita tuh mengambil pilihan yang salah. Tetapi jangan takut, sebab kadang-kadang pilihan yang salah ini membuat kita belajar banyak tentang hidup dan ketergantungan kita sama Tuhan, sehingga kita dapat melangkah lagi masuk di dalam rencananya yang membuat kita semakin dekat dan semakin mengandalkan Tuhan. Yuk, kita lanjut nih. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, maka kita akan dari awal udah ditunjukin sama Tuhan tuh, kalau Tuhan tuh kasih kita kehendak bebas atau yang sering kita sebut dengan free will ya, yang buat kita semakin spesial di hadapan Tuhan tanpa mengikuti program dari si penciptanya, tentunya Tuhan. Tapi sebaliknya, di sini Tuhan kasih kehendak bebas itu buat kita milih termasuk pilihan hidup kita. Coba deh kalian bayangin, ingat lagi nih cerita Adam dan Hawa di dalam Alkitab ketika mereka ini di Taman Eden, itu di dalam Kejadian pasal 2 dan pasal 3. Mereka tuh Tuhan kasih pilihan semua di dalam Taman Eden, mereka boleh makan kecuali buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Terus
Tuhan tuh juga kasih mereka pilihan, mau taat sama Tuhan ataukah enggak gitu ya. Nah, soal ini kita lihat Adam dan Hawa kemudian memilih. Meskipun kita tahu pilihan mereka ternyata memakan buah yang terlarang, artinya mereka milih untuk tidak taat kepada Tuhan. Tapi intinya adalah yang kita melihat dari kisah ini, mereka ini punya pilihan dan mereka bisa milih. So, tapi yang lebih seru lagi nih dalam kisah Alkitab, ketika kita baca di dalam Yosua pasal 24 ayat 15, Yosua ini ngomong sama bangsa Israel, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Gimana tuh ya? Nah, di sini nih kita diajak untuk milih jalan hidup sendiri, tapi tentunya dengan bijak dan pertimbangan yang tepat, sehingga ketika kita menentukan pilihan lalu mengambil langkahnya, kita mendapati bahwa apa yang kita putuskan tuh sesuatu yang benar dan berdampak baik dalam hidup kita. Jadi, pada intinya sih sebenarnya Tuhan tuh kasih kita kehendak bebas, bukan bikin hidup kita makin ribet dan seribet-ribetnya, tapi justru Dia bawa kita untuk belajar bertanggung jawab untuk semua pilihan dalam hidup kita. Karena kebebasan ini yang Tuhan kasih itu sebenarnya seru banget loh, gitu ya. Asalkan kita tetap selalu ingat bahwa ketika kita menentukan pilihan, kita nyari bimbingan Tuhan plus kehendaknya di setiap keputusan yang kita buat. Terus kalau kemudian kita nanya nih ya, kehendak bebas yang Tuhan kasih itu sebenarnya sebebas apa sih? Yuk kita bahas lanjut nih ya. Nah, kalau kita pahami, kehendak bebas sebenarnya sih sebebas apa yang Tuhan kasih, itu balik lagi kita bicara bahwa kehendak bebas itu kayak ruang gerak kita untuk milih jalan hidup kita. Kayak kita bisa milih makanan favorit, teman yang kita suka, bahkan pasangan yang kemudian akan menjadi partner dalam hidup kita. Semuanya bebas banget. Tapi tetap ada rule-nya loh. Jangan lupa dan bahwa itu semua menjadi rambu-rambu buat kita. Bayangin aja nih, kalau kita seperti main game yang seru banget, lalu kamu tuh punya banyak banget opsi untuk milih misi apa yang kamu mau jalani, jalan mana yang kamu mau ambil, senjata apa yang kamu akan gunakan, plus tim mana yang kamu akan ajak bareng untuk main gitu ya. Tapi walaupun semua punya opsi nih, kamu tetap harus patuh pada aturan main. Sebab kalau enggak, ya bisa game over gitu ya. Nah, hidup kita tuh mirip-mirip kayak gitu. Tuhan tuh kasih kita banyak pilihan. Tapi kita juga harus tahu bahwa Dia juga kasih kita aturan main biar kita enggak game over atau keluar dari jalur bahkan kalah. Nah, di sini sih sebenarnya kehendak bebas membuat kita belajar bahwa ternyata kehendak bebas yang Tuhan ngasih ke kita tuh bukan berarti tanpa aturan, asal-asalan, bahkan kita ngambil keputusan tanpa mikir panjang dan pertimbangan yang matang. Tapi sebaliknya, justru kita tuh mesti bijak banget nih dalam mengambil keputusan dan selalu ingat bahwa Tuhan tuh siap bantu kita dan bimbing kita setiap saat dalam hidup kita ketika kita datang dan kemudian memohon pimpinannya. Nah, balik lagi ya, kebebasan ini sebenarnya buat kita adalah kesempatan emas untuk belajar bertanggung jawab dan makin dewasa. So, tentunya kalian ingin berada di tahap-tahap ini sehingga hidup kamu makin hari makin berkembang, makin hari makin bertumbuh. So, kamu makin dewasa dengan pilihan-pilihan yang kamu buat. Jadi yang penting nih, kamu jangan salah ngerti ya. Bebas bukan berarti kamu mau lakuin apa saja tanpa mikir panjang dampaknya dalam hidupmu. Tapi justru dengan kebebasan ini, kamu diajak untuk bisa mikir lebih dalam, mikir lebih matang. Terus buat apa? Nyari kehendak Tuhan dalam setiap langkah hidupmu. Nah, sekarang kita masuk nih lebih dalam lagi. Gimana sih kehendak bebas itu kalau dikatakan punya batasan?
mikirnya kayak gimana ya? Nah, kita lihat nih. Artinya, meskipun kita bebas untuk milih, tapi bukan berarti kita semau sendiri, semau keinginan kita. Nah, di sini kita belajar bahwa keputusan yang kita buat itu tetap ada batasnya, nggak main asal hajar aja dengan emosi, dengan keinginan, dengan kemauan kita. Tapi di sini tuh Tuhan kasih kita kebebasan untuk bikin pilihan, tapi tetap dalam aturan mainnya Tuhan. Kayak kita nih mesti mutusin buat ngelakuin hal yang gak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu bakal ada konsekuensinya. Jadi kita harus ngerti bahwa setiap keputusan yang kita ambil akan berdampak banget dalam hidup kita. Dan seringkali ini kita mutusin tanpa mikir panjang. So, jangan lupa bahwa keputusanmu itu berdampak dalam hidupmu dan memiliki konsekuensi yang harus kamu hadapi. Terus gimana nih sehingga kita nih dapat jalanin ini semua dengan baik? Nah, kehendak bebas ini kita harus arahkan pada kehendak Tuhan. So, kebebasan yang kita punya, kita arahkan pada hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Emang sih, kalau bicara kita milih, ya tetap kudu ingat aja nih ya, rencana Tuhan jauh lebih besar. Sehingga kita tuh juga punya plan, punya harapan ke depan jauh lebih baik, jauh lebih sempurna dan memiliki masa depan seperti yang Tuhan janjikan. So, Yesus memberikan contoh yang terbaik buat kita. Ketika dia ada di dalam Taman Getsemani, Yesus tuh berdoa, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Artinya, pilihan tuh tetap ada pada Yesus. Tetapi pilihan yang Yesus kemudian pilih adalah dia sesuaikan dengan kehendak Tuhan. Ini menjadi reminder buat kita bahwa keputusan yang kita ambil juga harus selaras dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita dapat berjalan dalam jalan Tuhan, kehendak Tuhan untuk nemuin masa depan penuh dengan harapan. So, kita lanjut lagi. Kenapa penting banget kita harus jalani sesuai dengan rencana Tuhan? Karena ini itu ngaruh banget loh dengan masa depan kita. Sadar apa enggak, setiap pilihan kita hari ini tuh kayak nentuin jalan hidup kita di masa depan. Kehendak bebas itu semacam kekuatan super buat kita untuk punya semuanya. Tapi disinilah kemudian kehendak bebas itu bakal ngaruh banget ke arah mana tujuan hidup kita ke depannya ketika kita mengambil sebuah keputusan. Jadi, semua pilihan mungkin kelihatannya sepele atau cuma buat sementara. Tapi ternyata tuh efeknya bisa panjang banget dalam hidup kita. Jadi kayak kita main game nih, pilihan yang kita pilih pada level tertentu akan nentuin kesulitan yang akan kita hadapi selanjutnya. Nah, di level-level ini kita akan lihat semakin levelnya semakin meningkat, maka kesulitannya akan makin bertambah. So, dalam hidup kita juga akan demikian. Semakin kita bertumbuh, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin banyak kesulitan yang kita hadapi. Tapi dengan apa yang Tuhan janjikan, buat kita sadar bahwa ternyata semakin kita bertumbuh, semakin menuju pada masa depan, kita butuh Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan, sehingga kita tetap mengandalkan Dia. Termasuk soal apa? Cinta dan jodoh dalam pernikahan. Nah, kalau kamu punya kehendak bebas buat milih siapa saja yang mau jadi pasangan hidupmu, ingat ya, jangan asal milih aja nih. Gara-gara doi so cakep dan terkenal, lalu kita nggak mikir lagi nih keselamatan, nilai dan tujuan hidup kita. Bisa-bisa masa depan kita tuh jadi rumit, serumit-rumitnya, sehingga membuat kita pusing 7 kepala sampai 7 turunan. So, tapi kamu harus milih pasangan dengan penuh pertimbangan ya. Pilih dengan pertimbangan yang matang. Nyari yang punya visi dan misi yang jelas dan sejalan dengan hidupmu. Masa depanmu itu akan jauh lebih cerah dan lebih bahagia sebagai proses dari perjalanan bersama dengan Dia. Kita juga perlu hidup di dalam kebenaran.
untuk hindari hal-hal yang dapat ngerusak hidup kita. So, biar kehendak bebas itu tetap terarah dan gak keluar jalur. Yuk, kita lebih bijak dalam memilih dan selalu pertimbangkan efek dari setiap keputusan yang kita ambil. Kenapa? Karena kehendak bebas itu keren, tapi tanggung jawabnya juga gede loh. So, hati-hati dengan pilihan, karena masa depan kamu tergantung sama keputusan-keputusan yang kamu buat hari ini. Oke, kita lanjut nih ya. Kita mau bahas kembali bagaimana sih kehendak bebas itu dalam hidup kita nih, setiap manusia. Nah, kehendak bebas itu tuh sebenarnya tergantung banget sama hati kita. Hati kita itu bukan hanya bicara soal perasaan, tapi juga sifat dan tabiat kita. Nah, hati itu kayak GPS internal loh di dalam diri kita yang ngasih tahu kita mana yang benar dan mana yang salah. Karena hati kita tuh sebenarnya punya peran yang sangat besar dalam setiap keputusan yang kemudian kita ambil. Jadi, kalau hati kita bersih dan baik, maka pilihan yang kemudian kita buat adalah pilihan-pilihan yang positif. Sebaliknya nih, kalau hati kita udah penuh dengan motivasi yang buruk, maka hasilnya juga akan negatif dan punya pilihan-pilihan yang selalu cenderung melukai baik orang lain dan juga diri kita sendiri. Jadi, mesti jaga hati kita dengan taruh firman Tuhan di hati kita, sehingga setiap perkataan Tuhan itu ada di dalam hati kita, plus difilter oleh pikiran kita, sehingga pikiran kita tuh selalu mikirin yang jernih dalam mengambil setiap pertimbangan-pertimbangan maupun keputusan, sehingga keputusan yang kita hasilkan tuh adalah keputusan yang bijak. Kita harus pahami bahwa hati dan pikiran kita itu adalah dua sahabat yang harus saling kerja sama. Kayak gini nih, kalau hati kita nih dibilang adalah pusat perasaan dan tempat buat kita ngerasain cinta, takut, sedih, bahagia, plus semua emosi yang lain. Nah, di sisi lain nih, pikiran kita ini adalah tempat kita menganalisa, memikirkan secara logis, bikin rencana, ambil keputusan. Nah, kalau hati dan pikiran kita nggak nyambung, bisa jadi berabe setiap keputusan kita. Mau mutusin yang mana nih? Karena selalu bertentangan. Nih, kayak misalnya nih, kita mau pelayanan. Terus satu sisi lagi kita mikirin nih, aduh nanti capek, macet dan seterusnya gitu ya. Jadi akan ada konflik nih di dalam diri kita antara pikiran kita yang memikirkan sebab akibat-akibatnya dan hati kita yang ngerasain gitu. Nah, buat kita dibantu, kita dibawa untuk apa? Bisa bikin keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kamu perlu pastiin nih, hati dan pikiranmu itu bisa kerja sama baik sehingga tidak jalan sendiri-sendiri. Tapi antara hati dan pikiran itu sinkron untuk mengambil satu langkah yang sama sehingga kamu tidak bingung, bahkan kamu tidak ragu untuk mutusi segala sesuatu. Plus, dengarin suara Tuhan antara bisikan hati dan logikamu. Nah, ini tentunya adalah pengalaman-pengalaman pribadi yang harus benar-benar kamu alami nih supaya kamu nggak bingung. Nah, di sini nih kita harus belajar bagaimana bisa dengerin nih suara hati yang kadang-kadang bicara dengan hidup kita, tapi kadang-kadang kita tuh ngabain. Karena kita ngerasa dengan logika kita memikirkan hal-hal yang lain. Nah, di sini nih kamu dibawa untuk bisa apa? Jangan sampai lupa dimensi spiritual kamu yang bikin kamu bisa menimbang segala sesuatu dengan baik. Makanya ketika kamu akan bikin keputusan, kamu benar-benar mastiin itu selaras dengan kehendak Tuhan dan kamu harus belajar buat mendengarin suara Tuhan. Nah, baik itu lewat suara hatimu, suara yang lembut, pikiranmu yang jernih, terus
Mungkin kita bingung nih, gimana nih caranya ya? Nah, itu lewat bagaimana kamu bisa dekat dengan Tuhan saat kamu sering ngobrol bareng sama Tuhan, lewat doamu, lewat kamu ngerenungin kembali firman Tuhan yang sudah kamu baca, sudah kamu dengar, plus kamu juga benar berusaha untuk ngefilter semua suara yang ada di kepalamu dan juga apa yang kamu rasain di dalam hatimu, sehingga ketika kamu bisa sinkronkan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka ini menjadi sebuah keputusan yang baik dalam hidupmu. Karena suara Tuhan melalui perenungan firman Tuhan juga adalah rambu-rambu bagi kita. Terus jangan cuma ngikutin perasaan kamu loh. Jangan cuma main logika juga. Jadi ini memang benar-benar bagaimana kita mensinergikan dua bagian ini. Nah, hati kita ini kan kadang jadi sangat kuat, bahkan penuh passion. Tapi ketika kita merasa masih ada hal yang sangat kita inginkan, kita akan kejar, kita akan berjuang, kita akan lakuin apa aja. Hati kita juga bisa mendesak. Tapi kalau cuma ngerjain semua bakal pakai hati aja, bisa jadi impulsif nih, kita bisa bikin keputusan yang gegabah dalam hidup kita, malah bisa jadi terlalu emosional kita. Nah, orang selalu nganggapnya sebagai baperan nih gitu ya. Bawa perasaan melulu sampai kemudian jadi korban perasaan, dan itu yang membuat kita sulit untuk menimbang segala sesuatu dengan baik lalu memutuskannya karena kita selalu berdasarkan perasaan kita. Tapi sebaliknya nih, kalau kita hanya ngikutin logika saja, kita tuh bakal jadi orang yang kaku gitu ya, terlalu berhitung untung rugi gitu ya, menang kalah dan seterusnya. Malah kita tuh nggak jadi peka dengan tuntunan Tuhan yang seringkali nggak kelihatan atau nggak masuk akal dengan pikiran-pikiran manusiawi kita. Nah, disinilah Tuhan ngajarin kita untuk pakai hati yang taat dan pikiran yang dipenuhi dengan firman, sehingga kita mampu memfilter semua yang kita analisa, yang kita pertimbangkan menjadi keputusan-keputusan yang bijak. Tuhan itu mau kita bikin pilihan dengan dasar kasih, iman, dan juga kebijaksanaan dari Dia. Selanjutnya, setelah kamu memilih keputusan itu, berdamailah dengan pilihan-pilihan yang kamu ambil. Percaya deh sama proses yang Tuhan sedang kerjakan atas hidupmu. Ya, meskipun kadang-kadang kita sudah coba nih dengerin suara hati kita, pikir dengan matang-matang, bahkan dengan sungguh-sungguh kita berdoa, kita masih saja kadang merasa ragu atau takut salah. Ada nggak di antara kamu yang pernah ngerasain nih kayak gini? Sebenarnya itu sesuatu yang wajar kok, manusiawi banget, karena setiap orang mungkin hampir ngerasain hal yang sama yang kamu juga rasain. Kadang ragu, takut salah, takut dampak yang buruk. Tapi disinilah kemudian Tuhan membawa kamu untuk bergantung sepenuhnya kepada Dia dengan pilihan yang akan kamu putuskan. Karena ternyata di dalam semua kondisi itu, Tuhan gak pernah ninggalin. Tuhan tuh tetap bersama dengan kita di dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi, tidak semua jalan itu mulus. Tetapi Dia berjanji, Dia bakal nyertain kamu sampai akhir hidupmu. Maka percaya sama Tuhan, artinya bahwa ketika kamu sudah milih, kamu ambil keputusan, selama kamu sudah usaha yang terbaik, maka yakinlah bahwa Tuhan akan bersama. Meskipun mungkin dari keputusan itu membawa kamu pada jalan yang sulit, jalan yang susah, atau mungkin ada dampak buruknya, tapi percayalah bahwa itu cara Tuhan buat ngelatih iman kamu untuk lebih kuat, lebih tegar melangkah di dalam Tuhan. Di tengah badai pun Tuhan tetap punya kendali atas hidupmu. So, di sini hati dan pikiran itu
harus bersinergi, berkolaborasi untuk menentukan pilihan yang diberkati oleh Tuhan. Ketika hati dan pikiranmu bersinergi dengan baik, maka kamu akan lebih jernih untuk nentuin pilihan-pilihanmu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kamu tidak akan takut untuk buat keputusan. So, right thinking and tetap bijak mengambil sebuah keputusan, maka yakinlah Tuhan selalu menuntun langkahmu di setiap saat. Nah, karena itu, pilihlah seseorang yang bisa ngajak kamu kerja sama untuk bertumbuh bersama secara rohani dan bikin kamu lebih dekat kepada Tuhan, bukan makin jauh gitu ya. Karena kamu menikah sama orang yang ngajak kamu untuk hidup jauh lebih baik, bahkan bikin hidupmu makin hari tambah kuat dalam iman kepada Tuhan. Mantap kan? Nah, kalau kita bicara pernikahan tuh bukan hanya sekedar siapa yang cocok sama kamu atau siapa yang akan berjuang bareng untuk jalanin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di sini nih, kehendak bebas itu dan pilihan itu menjadi sangat penting dalam hidupmu. Nah, karena itu cinta lebih hanya sekedar perasaan ya guys. Dan jangan lupa bahwa cinta itu pilihanmu tiap hari di dalam hidup. Jadi, buat sobat gembala yang ada di luar sana dan masih galau, ingat bahwa Tuhan memberikan kamu kehendak bebas itu baik. Tapi disinilah kamu harus sadari bahwa kamu yang punya kendali, kamu yang punya pilihan, dan kamu yang punya kesempatan untuk terus dalam pimpinan Tuhan lewat doa dan cari kehendak Tuhan di setiap keputusanmu. Maka kalau bicara jodoh, dua-duanya ini akan bekerja sama antara kehendak bebas kita, pilihan kita di dalam kehendaknya Tuhan. Dan yang paling penting ingat bahwa hubungan itu mesti kita bangun, dan seharusnya siapa yang menjadi partner kita nantinya adalah mereka yang membawa kita lebih dekat, lebih bertumbuh, bahkan lebih maju di dalam Tuhan. Nah, untuk itu apa yang perlu kita lakuin nih? Yuk sama-sama kita maju lagi. Yang perlu kita lakuin adalah selalu update dengan doa kita. Nah, pernah nggak sih kalian ngerasain internet yang putus-putus gitu? Nah, kayak gini nih kalau hubungan kita sama Tuhan on off gitu ya. Kita datang, nggak perlu kita santai coy ya. Di sini kita belajar bahwa ternyata hubungan itu selalu perlu. Gimana hubungan itu tetap lancar dan smooth, sehingga kita perlu selalu update rutin untuk cari kehendak Tuhan yang terbaik atas kehidupan kita. Oke, selanjutnya nih, kita akan dapatin insight baru ketika kita berdoa kepada Tuhan. Nah, doa ini bukan hanya sekedar kita minta loh, tapi doa ini juga kamu diajar buat dengerin apa yang Tuhan katakan buat kamu. Nah, di sini nih kita akan dapat insight dan bimbingan dari Tuhan tentang berbagai hal dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa kita tetap butuh Tuhan di setiap keputusan sampai kita kemudian dapetin hal-hal yang baru yang membuat kita yakin bahwa apa yang kita putuskan itu baik buat kita dan kita akan melangkah lebih lagi. So, jadi jangan lupa bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu jangan sampai ketinggalan zaman ya. Selalu update terus dengan doa biar kita tetap connect dengan Tuhan, dapat bimbingan dan selalu ngerasain supportnya Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Karena dengan doa, kamu akan bisa make sure kalau hidupmu tetap di sejalan dengan rencana Allah dan penuh dengan berkat Tuhan. Nah, karena itu kamu juga harus jaga hati, fokus tetap pada kehendak Tuhan, pada kualitas dan nilai-nilai yang benar dari firman Allah. Jangan cuma lihat hal-hal yang sementara dan kamu bisa nikmatin itu hanya menyenangkan daging, tapi lebih fokus pada hal-hal yang datangnya dari Tuhan. Next, lalu ingat bahwa ketika kamu jalanin ini, kamu butuh komitmen
Karena komitmen itu bukanlah hal main-main, tetapi keseriusan yang penting bukan hanya di mulut, tapi gimana kamu lakuin dalam tindakanmu dan buktiin bahwa kamu jalani itu benar di dalam Tuhan. Lalu tetap konsisten. Nah, ini nih yang sering kali kadang-kadang menjadi tantangan buat kita nih gitu ya. Karena proses waktu, karena banyaknya pressure, seringkali membuat kita tidak konsisten menjalaninya. So, ketika kita ada di dalam Tuhan, tetaplah maju di dalam Dia, berjalan bersama dengan Dia, jangan pernah mundur atau kemudian kamu ninggalin Tuhan ya. Karena setiap keputusan yang bijak itu selalu lahir dari hati yang jernih, komitmen yang serius, dan bahkan ketika kamu konsisten dengan tindakanmu dan ngejalanin semua itu dengan hubunganmu yang intim dengan Tuhan. So, yang terakhir nih yang kita akan obrolin, jangan bandingkan hubunganmu dengan orang lain. Kenapa? Karena setiap kisah itu punya dinamika sendiri. Fokuslah pada bagaimana kamu dan pasanganmu saling mendukung, tumbuh bareng dan bikin hubungan kalian itu jauh lebih kuat. Jangan terjebak dengan perangkap perbandingan yang cuma bikin kamu stres dan bahkan kamu ngerasa kurang, selalu kurang ini dan itu. Tapi yang penting adalah bagaimana kalian berdua merasa nyaman dan bahagia dengan pilihan kalian. Bukan bagaimana orang lain ngeliatin hubungan kalian. Lalu selalu ingat bahwa setiap pasangan itu unik dan perjalanan kalian sendiri adalah perjalanan yang paling penting. Jadi, buat kamu yang lagi PDKT atau yang lagi nunggu seseorang, ingat deh, jangan cuma diam aja ya, tapi bergerak, bertindak, dan jangan lupa untuk tetap berdoa. Karena Tuhan berkarya melalui setiap langkah-langkah kita, dan selalu ingat, keputusan besar kayak memilih pasangan tuh gak akan harus buru-buru. Slow down aja ya. Take your time, prayer, and pilihlah dengan bijak. Oke, thanks banget buat kamu Sobat Gembala yang sudah gabung di channel ini dan udah ngobrol bareng. Jangan lupa follow and share ke teman-teman kamu yang butuh dengerin ini ya. Terus dan ingat kalau kalian ingin lanjut obrolannya, silahkan ngobrol di chat ya. Jangan lupa. Atau kudu kamu yang sensi dan mungkin merasa malu, bisa hubungi nomor WA pada kolom deskripsi di bawah ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.